Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu bagaimana cara kita membuat isian singkat dalam PowerPoint ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebagai gambaran besar, saya di sini sudah punya 5 ya untuk uji coba ya. Untuk gambaran besarnya saya langsung play Bapak Ibu. Saya start, lalu di sini ada kotak ya, dimana kotak ini ya bisa siswa isi ya, misalkan seperti ini. Perubahannya menjadi energi kimia, listrik, dan energi cahaya ya. Jawabannya benar adalah energi cahaya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan saya klik next, maka akan ada pemberitahuan bahwa jawaban yang saya input benar. Kaca jendela dapat pecah akibat bola yang ditendang mengenai kaca. Hal ini menunjukkan bahwa bola memiliki energi. Jawabannya benar di sini adalah energi kinetik ya, Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya akan menjawab dengan salah ya, Bapak Ibu ya. Saya jawab gravitasi misalnya, Bapak Ibu. Jawaban saya salah, maka ada pemberitahuan bahwa jawaban salah ya. Untuk saya di sini diminta untuk menginput ulang jawaban ya. Saya ganti jawabannya jadi kinetik. Ya. Saya next. Nah, maka jawaban saya benar ya. Langsung lanjut ke soal berikutnya. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya disebut energi. Ini coba lagi saya jawab salah juga ya Bapak Ibu ya. Energi, misalkan di sini saya jawab salah ya. Oke. Energi gesek misalkan. Saya jawab salah. Jawaban saya salah. Diminta untuk input jawaban lagi. Energi potensial ya Bapak Ibu. Jawabannya benar. Next. Oke, jawaban saya benar ya. Lalu di sini ada soal perhitungan juga, bisa kita buat seperti ini Bapak Ibu. Seorang anak berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika massa anak tersebut 40 kg, maka energi kinetik anak tersebut adalah, dengan melakukan perhitungan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Di sini langsung saja setengah kali 40 kali 4 kuadrat 640 ya Bapak Ibu ya. Di sini saya langsung jawab benar ya Bapak Ibu ya. 640 joule. Oke, jawaban saya benar. Dan untuk soal yang terakhir, banyaknya energi kinetik dan energi potensial dalam sebuah sistem tertentu disebut energi mekanik ya, Bapak Ibu. Oke, seperti itu sih ya, Bapak Ibu, yang gambaran untuk soal isian singkat yang saya buat pada video kali ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saya keluar ya. Oke, untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu, template ya. Template dasar ya, desain awal untuk isian singkat kali ini saya akan sertakan di deskripsi video, bisa Bapak Ibu download langsung, dan silakan ikuti langkah-langkah yang saya berikan di video ini ya. Ini saya tutup. Nah, saya save ya. Oke, saya di sini akan membuka tutup ya. Oke, saya ya. Oke Bapak Ibu ya, di sini saya punya kita kembali ke awal lagi. Ini adalah PPT ya, PPT yang masih belum saya input dengan makro ya. Kalau tadi di awal adalah PPT yang sudah saya input dengan makro. Kali ini belum saya input sama sekali, sehingga di sini masih belum ada fungsi makro ya, belum bisa saya klik dan sebagainya. Masih basic dasar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, untuk kali ini silakan Bapak Ibu download ya. Jika mau mengikuti tutorial ini boleh di download, atau kalau Bapak Ibu punya desain yang lain boleh disesuaikan ya Bapak Ibu ya, dengan apa yang nanti saya sampaikan. Oke Bapak Ibu, di sini saya punya 5 soal, bisa nanti Bapak Ibu sesuaikan 10 soal dan sebagainya. Langsung saja Bapak Ibu. Oh ya, di sini saya sudah mengaktifkan tab developernya Bapak Ibu ya. Untuk yang masih belum mengaktifkan atau belum muncul tab developernya, silakan klik kanan, lalu customize the ribbon. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, silakan centang di main tabs ini. Bapak Ibu centang di bagian developer ya Bapak Ibu ya. Developernya Bapak Ibu centang sehingga nanti keluar tab developer ya Bapak Ibu. Saya oke. Untuk kali ini hal pertama yang setelah dilakukan setelah mengaktifkan tab developer adalah kita ke slideshow, lalu ke setup slideshow ya Bapak Ibu ya. Di sini kita klik yang browse at kioske ya, kioska
Kioska ya mungkin Bapak ya. Jadi di sini fungsi mengaktifkan Kioska ini supaya nanti ketika sudah masuk ke slideshow-nya, anak tidak atau siswa itu tidak bisa itu ya menekan tombol panah kanan kiri ya, tidak bisa berpindah slide tanpa dia menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum dia menjawab pertanyaan, input jawaban lalu next dan jawabannya itu benar, anak belum boleh bisa untuk lanjut ke pertanyaan sebelumnya ya. Sini saya aktifkan dulu untuk kioskanya ya. Saya oke. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, setelah ini adalah kita memberikan ini ya, input masukan. Kalau di sini kalau misalkan saya slideshow, ini masih belum ada ini ya, belum bisa kita masukkan suatu jawabannya. Kita masukkan terlebih dahulu, kita ke developer ya. Jadi ini bukan shape ya nanti ya, tapi ini ke developer, lalu Bapak Ibu tekan yang text box ya. Jadi ini bukan insert text box biasa ya, tapi ini text box yang ada di tab developer ya, ActiveX Control. Ini untuk memasukkan input jawaban sesuai dengan jawaban pengguna ya. Kita klik, lalu kita perbesar di sini Bapak Ibu ya. Nah, perbesar. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu. Lalu kita klik dulu propertiesnya. Kalau seperti ini masih itu ya, angkanya masih kecil ya Bapak Ibu ya. Kalau kita misalkan hurufnya masih kecil maksudnya. Kalau kita input jawabannya itu masih hurufnya masih itu ya, masih kecil. Jadi kita ubah dulu ukuran hurufnya atau ya, kita ke sini ya Bapak Ibu ya, ke developer, lalu ke properties. Lalu di sini ada font ya Bapak Ibu, font. Kita klik yang di font ini, titik tiganya ini ya. Nah, lalu di sini kita sesuaikan ukurannya ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa juga Bapak Ibu mau ngubah fontnya boleh ya. Misalkan di sini pakai font apa ya? Oke ya. Arial aja ya Bapak Ibu ya. Lalu regular, mau di bold juga boleh Bapak Ibu. Bold italic ya. Saya di sini regular saja. Lalu di sini size-nya kita pilih yang sesuai ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya mau pilih yang 36 ya. Boleh ya, 36 atau 32 saja ya. 36 boleh, 36 saja. Oke. Ya. Kita X ya. Kalau warna juga boleh ya Bapak Ibu ya. Kita X. Oke. Ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Perbesar dulu input jawaban. Energi cahaya. Terlalu besar ya Bapak Ibu ya. Kita perkecil lagi. Oke, properties. Lalu ini saya ganti 32 ya. Oke, kita cek lagi. Slideshow cahaya. Oke, udah pas Bapak Ibu. Pas ya Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu. Oke, saya dekatkan dengan ini ya. Oke, ya seperti ini Bapak Ibu. Lalu ya, yang kedua ini saya copy dulu ya Bapak Ibu ya, supaya dia muncul di ini saya itu dulu Bapak Ibu. Saya masukkan dulu untuk jawabannya ya Bapak Ibu. Untuk kunci jawabannya saya perkecil dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Untuk kunci jawabannya ada di ini ya. Ini semuanya sudah saya masukkan ternyata. Ya, ada di sini ya Bapak Ibu ya. Untuk kunci jawabannya ya, ada di bagian atas. Seperti ini saya hapus dulu ya. Untuk awal-awalnya bagaimana cara membuatnya. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, jadi untuk kunci jawabannya Bapak Ibu bisa memasukkannya dengan cara Bapak Ibu klik insert lalu text box ya. Nah, kalau yang ini text box biasa ya Bapak Ibu ya. Text box kita seperti ini ya. Kita taruh di atas boleh, di samping kiri kanan boleh ya. Kalau saya lebih ke atas ya biar tidak terlihat kunci jawabannya. Nah, di sini saya tulis jawabannya ke cahaya ya Bapak Ibu ya. Warna putih, saya blok lalu saya ganti warna ke hitam dulu. Oke. Jadi ini kunci jawabannya Bapak Ibu ya, di atas ini ya. Kunci jawabannya ya.
Kalau pas waktu misalkan saya perbesar sini 100% ya. Oke. Nah ini nggak kelihatan ya. Tapi pas waktu diperkecil langsung kelihatan. Oke, nanti kita pikirkan cara bagaimana cara menyembunyikan kunci jawaban ini ya. Oke, ini cahaya. Ya, jadi ada dua hal ya Bapak Ibu ya. Ada kunci jawaban dan ada juga jawaban singkatnya ya, jawaban isiannya. Oke, untuk berikutnya kita kasih nama dulu ya Bapak Ibu ya. Di sini klik dulu kotak active box X control tadi, lalu klik di format dan di selection pane. Nah di sini Bapak Ibu ubah dulu namanya ya. Ini namanya text box 1, kita ubah namanya jadi JS ya, jawaban singkat. Begitu pula dengan yang atas ini Bapak Ibu, kita ubah namanya jadi KJ ya, kunci jawaban. Oke, jadi nanti tugas kita adalah bagaimana untuk memasukkan makro yang dia bisa mengecek apakah jawaban yang diinput di dalam jawaban singkat ini atau JS itu sama dengan KJ atau kunci jawabannya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya pengertiannya. Oke, kita sudah memberikan nama ya, kedua nama. Saya copy dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy dulu, saya klik kontrol ya Bapak Ibu ya, atau ini saja dulu, satu-satu dulu aja ya, Ctrl C ya, atau copy dulu, copy. Nah lalu saya paste di sini ya, atau Ctrl V langsung aja boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, saya taruh sini, lalu ini juga Ctrl V, copy paste. Oke, di sini juga Ctrl V, copy. Ya, siap. Dan di bawahnya juga sama ya, saya paste lagi, siap ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kunci jawabannya sudah saya mau copy, nanti kita tinggal ubah-ubah saja teman apa. Kalau ini kunci jawabannya energi kinetik ya, lalu ini kunci jawabannya potensial. Ini kunci jawabannya 640. Lalu ini juga kunci jawabannya mekanik ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang udah lengkap ya. Sekarang kita buat makronya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tinggal pikirkan bagaimana ya Bapak Ibu untuk menyembunyikan kunci jawaban ini ya. Sekarang kita masukkan dulu makronya ya Bapak Ibu ya. Kita ke tab developer, lalu ke view code ya Bapak Ibu ya. Nah seperti ini ya. Ini ada isiannya ya. Bisa hapus dulu. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan download ya untuk makronya di sini untuk menghemat waktu supaya nanti saya nggak lama-lama videonya. Saya copy paste saja. Di sini saya sudah buat itu ya Bapak Ibu ya. Makronya saya copy, silakan nanti Bapak Ibu download ya di bawah Bapak Ibu untuk makronya. Saya copy dan saya paste di sini ya. Nah di sini ada dua sub ya Bapak Ibu yang saya buat ya. Ada yang memulai, yang start ya, tombol start, dan periksa jawaban. Untuk yang tombol start di sini, ini secara garis besar fungsinya itu selain next ya, untuk berpindah ke slide selanjutnya. Tapi ini juga ya Bapak Ibu ya, for i sama dengan 2 to 6. Jadi untuk slide 2 dan 6 ketika ditekan tombol mulainya itu, maka semua bentuk semua isian ya yang telah diisi ke dalam jawaban singkat, ke dalam bentuk ini tadi ya, kotak jawaban singkat ini, dia akan kembali ke 0 ya, akan di reset lagi seperti itu Bapak Ibu. Ini pengertian dari fungsi yang baris ketiganya. Terus yang ini untuk yang for i sama dengan 2 ke 6 to 6 ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu ubah-ubah ya. Misalkan Bapak Ibu memasukkan 10 jawaban ya, 10 soal ya. Misalkan Bapak Ibu, silakan di sini diganti dengan 11 gitu ya. Itu artinya Bapak Ibu punya slide pertanyaan dari slide 2 ke slide 11 itu pertanyaan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya 20 pertanyaan, silakan diganti nanti 2 to 21 ya.
Artinya Bapak Ibu dari slide 2 dan dari slide ke-21 itu berisi tentang pertanyaan. Tapi di sini saya hanya punya 5 pertanyaan dan slide-nya saya itu 2 ke 6 saja ya. 5 pertanyaannya. Lalu di sini saya juga ada sub untuk perintah jawaban, dan di sini saya memasukkan input untuk mengetahui nomor dari slide yang ditampilkan ya. Lalu yang ini Bapak Ibu, if ya. Jadi jika uppercase ini uppercase ya, artinya kita menganggap semua input siswa itu baik itu hurufnya kecil atau besar itu disamakan ya. Nanti dianggapnya sebagai huruf kapital ya. Uppercase-nya di sini, uppercase, uppercase-nya untuk yang isi dari jawaban singkat ya, yang berformat oleh ya, itu jika dia sama dengan KJ-nya ya. Jawaban singkat ini jika sama dengan KJ-nya, maka akan memberikan pesan bahwa jawaban Anda itu benar ya. Namun else ya, jika salah, maka akan memberikan pesan bahwa jawabannya salah dan diminta untuk menginput kembali jawaban dan tidak diperkenankan untuk next ya sampai jawaban itu benar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya singkat saja ya supaya tidak makan banyak waktu. Saya X ya. Lalu kita save dulu Bapak Ibu. Ya, di sini saya X dulu ya. Lalu saya mau save dulu ya Bapak Ibu. Oh, ini input dulu ya. Input actionnya dulu ya Bapak Ibu ya. Tiap tombol ini saya input actionnya dulu, insert action, lalu run makro. Di sini memulai ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini kita taruh actionnya di next ya Bapak Ibu. Next, lalu action, lalu run makro, periksa jawaban. Jadi di sini ketika anak menekan tombol next ini, itu secara langsung akan mengecek jawaban, apakah jawaban di jawaban singkat ini dengan kunci jawaban itu sama atau tidak ya. Ini juga sama, insert action, lalu run makronya, periksa jawaban, semua juga sama, action, run makro, periksa jawaban. Bisa nanti kopas-kopas saja boleh ya. Nextnya satu saja yang seperti itu, selain itu paste ya boleh ya. Action, run makro, periksa jawaban. Oke ya. Action ya, insert action, run makro, periksa jawaban. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Langsung nanti kita save dulu ya Bapak Ibu ya, save as dulu di PC. Oke, saya save di dokumen ya, boleh. PowerPoint, ini ya Bapak Ibu ya, PowerPoint macro enable presentation ya. Save, saya save dokumen atau di sini saja. Di YouTube. Nah, oke ya, energi, apa ya, energi fisika ya. Oke, saya save ya, saya coba dulu ya Bapak Ibu. Setelah save saya coba start. Oke, kita input ini benar dulu ya Bapak Ibu ya, cahaya. Next. Oke, jawaban saya benar ya. Lalu kaca jendela pecah, ini saya coba salah ya Bapak Ibu ya, potensial. Next, salah jawaban saya. Coba lagi ya, kinetik. Next. Oke, jawaban saya benar. Energi yang dimiliki benda, ini coba saya jawab potensial, benar dulu. Oke. Next, jawaban saya benar. Lalu ini tadi 640 ya, saya coba salah dulu. 600 salah, 640 benar. Oke. Energi mekanik ya. Jadi ini sangat enak sekali Bapak Ibu ya. Terutama misalkan untuk yang pembelajaran bahasa ya, bisa juga diterapkan untuk kosakata ya. Misalkan bahasa Inggris itu untuk perubahan tenses, perubahan verb ya, sebagainya bisa ya. Digunakan jenis PPT isian singkat ini ya. Oke, saya keluar dulu. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, problem selanjutnya itu bagaimana kita menyembunyikan ini ya, kunci jawaban ya, supaya tidak bisa terlihat oleh siswa. Misalkan ya, saya sembunyikan di gimana Bapak Ibu ya. Oh, bisa. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, saya punya ide ya Bapak Ibu ya. Jadi kita taruh di bawah tombol next ya, bisa Bapak Ibu. Kita tarik terus kita taruh di atas tombol next ini Bapak Ibu. Lalu di tombol next ini Bapak Ibu klik kanan, lalu klik
bring to front ya. Nah ya, tersembunyi langsung ya Bapak Ibu ya. Kita sembunyikan ya semuanya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlihat. Oke, bring to front. Bring to salah. Ini ya, klik yang tombol nextnya, bring to front. Oke. Lagi kita bawa kunci jawabannya ke next. Kita bring to front. Oke. Ya. Bring to front. Oke ya, jadi tersembunyi ya Bapak Ibu ya. Next ya, bring to front. Oke ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita cek dulu lagi Bapak Ibu. Start, energi, tadi cahaya ya. Next. Oke, jawaban benar ya. Jadi kunci jawaban sudah kita sembunyikan dan semoga tidak terdeteksi ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang iseng gitu untuk mengubah nanti jawab geser nextnya. Energi, kinetik, jawaban benar. Oke. Potensial benar, dan ini 640 tadi. Nah ini bisa juga ya Bapak Ibu untuk matematika ya. Matematika itu kan berarti harus angkanya angka yang itu ya, 4 ya 4 gitu ya, 14 ya benar. Oke, energi mekanik ya. Sip. Oke ya. Jadi ketika kita tekan tombol start tadi juga jawabannya nanti akan itu ya. Jadi kalau misalkan kita seperti ini ya Bapak ya, misalkan listrik ya, terus kita keluar ya, nah, dia masih nempel gitu ya Bapak Ibu, jawabannya ya masih ada, masih kedeteksi. Kalau mau menghilangkan lagi ya di slideshow yang bagian awal start ya, nah dia akan menghilang lagi, akan reset ya Bapak Ibu. Oke, sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat Bapak Ibu, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.